Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti nalar dan tanpa nalar. Nalar membutuhkan akal sehat barulah logika tanpa halusinasi. Sedangkan tidak memiliki nalar artinya menggunakan logika dan halusinasi barulah kedua adalah akal. Maka dari itu manusia tanpa nalar bisanya menghujat, berdusta atau menipu atau memfitnah, membunuh, serta membeklokkan dari kebenaran. Dan tertutup dari kebenaran walaupun ada dalilnya. Al-Quran diperuntukkan untuk manusia yang menggunakan nalarnya dalam beriman. Sedangkan Injil palsu yang dibawa oleh penjajah Belanda diperuntukkan yang tidak memiliki nalar. Makanya Kristen Indonesia menjadi manusia pengkhianat Injil. Demikian Kristen dengan kebodohannya. Kristen dengan kebodohan. Dalam part 5 ini menjelaskan bukti bahwa baptis itu diisikan jin dari Dewa Molok yang dikatakan oleh pembohong dari pengkhianat Injil diisi Roh Kudus dari Yesus. Dalam part 1 bukti Kristen dengan kebodohan paling dasar dijelaskan tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya. Sedangkan part 2 bukti Kristen dengan kebodohan paling dasar dijelaskan tidak mengerti siapa yang Kristen bolot itu sembah. Yesus atau si pengkhianat Injil yang mengaku Tuhan. Karena disusupi jin. Sedangkan part 3 bukti Kristen dengan kebodohan paling dasar dijelaskan Kristen tidak mengerti memiliki nalar, akibat tidak mengenal Yesus dan tidak mengerti siapa yang disembah yang sesungguhnya. Dan tidak mengerti apa istilah dan isi daripada baptis. Padahal istilah baptis itu memiliki suatu arti pernyataan diri untuk bergabung dengan jin atau syaitan dengan bujuk rayuan yang muluk-muluk. Agar tidak menyembah Allah. Seperti yang Allah perintahkan saat jin, iblis dan syaitan tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang berasal dari tanah, karena jin, iblis, syaitan merasa lebih tinggi dari api. Begitu juga kejadian pada Kristen atau oten bolot lakukan kepada Allah, karena tidak mau memahami siapakah Allah sesungguhnya bagai jin iblis dan syaitan lakukan akibat dibaptis diisi jin. Kecuali Kristen bolot yang ingin berakal sehat dan ingin cerdas merendahkan diri kepada Tuhan yang telah diberikan hidayahnya. Karena pemakan anjing dan babi ini ingin sukses bersama jin, iblis dan setan menyesatkan umat manusia mengatakan kalau ingin Kristen, Paulus berjumpa Yesus dalam hal ini Yudas Iskariot. Maka harus dibaptis dahulu untuk diisikan Roh Kudus. Sedangkan dalam hatinya berkata kenal lo gue tipu. Sedangkan manusia kafir yang ingin melihat dan membuktikan Allah itu ada dalam bentuk fisik yang nyata turun ke dunia yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dimanfaatkan oleh Raja Jin. Dan telah mati 3 hari untuk dapat menyesatkan manusia yang kafir. Kemudian diperintahkan Dewa Molok agar jin-jin menyusupnya dan bangkit mengatakanlah aku Yesus Tuhan kalian. Yaitu Dewa Molok. Dengan memanfaatkan anak buahnya yang berupa para jin-jin agar mengaku Yesus. Kebetulan ada yang menyerupai wajahnya seperti Nabi Isa AS yang telah disalib. Dan telah mati 3 hari untuk dapat menyesatkan manusia yang kafir. Kemudian diperintahkan Dewa Molok agar jin-jin menyusupnya dan bangkit mengatakanlah aku Yesus Tuhan kalian. Padahal dia adalah jin yang tidak mau sujud kepada Adam pada saat Adam dihidupkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tangguhan kematian atas permintaan untuk menyesatkan manusia. Serta pada akhirnya jin itu menyusup kepada Paulus si pengkhianat Injil dan para pengkhianat Injil. Yang mengatakan pengikut Yesus harus dibaptis di Roh Kudus,
yang sebenarnya adalah jin. Kafir kek tipu lagi deh. Apa yang akan dikatakan oleh orang kafir pemakan anjing dan babi pengikut Paulus sebagai penghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang dibutakan mata hati mereka? Yang catatannya dibilang Alkitab yang dibawa oleh penjajah Belanda sebagai terjemahan untuk orang-orang kafir pemakan anjing dan babi. Dengan pengisian Roh Kudus akan terisi roh-roh antara lain. Roh apa jin? Yaitu terisinya roh kasih. Ngak ada dalilnya, bilangnya diisi roh kasih, diisi jin bejat kali. 2. Isi roh sukacita. Bener nih roh sukacita. Dalilnya kok tidak ada. Apa diisi jin kebencian kali? 3. Diisikan roh damai sejahtera. Nipu lagi nih, dalil juga ngak ada. Diisikan jin penyiksa kali, makanya senengnya menjajah, dukung LGBT, mabuk, sama seks bebas. 4. Diisikan roh kesabaran. Salah lagi nih, dalil juga tidak ada. Diisikan jin penghujat ya. Makanya bila ada kebenaran dalam Yesus dan Islam pastinya kepanasan seperti anjing menggonggong. 5. Diisikan roh penguasa. Ngak bener lagi nih. Diisi jin penindas manusia kali. Bukti memaksa orang harus masuk Kristen. Padahal Kristen Tuhannya ngak jelas. Yang disembah saja tidak tahu siapa. 6. Diisikan roh kebaikan. Kata siapa ngibul kok terus-terusan. Diisikan jin kebusukan kali. Buktinya nipu maksain Yesus itu Tuhan. Tuhan kok mati, pakai kawin lagi, netek. Beranak. Bila bicara kebenaran Injil kebusukannya barulah keluar, malah menghina Islam. Goblok kok dipelihara, makanya pendek tanya mendukung LGBT. 7. Diisikan roh kelemahan dan kelembutan. Goblok lagi nih sudah tidak ada buktinya. Kebenaran Injil dan Al-Quran masih disalahkan padahal dalilnya jelas. Sudah salah, ngotot lagi. Seperti anjing menggonggong, keluar lagi deh jin kasarnya. 8. Diisikan roh kemurahan. Kalau mau bohong tuh yang benar. Ini jangan-jangan diisi jin pendusta. Buktinya kalau roh kemurahannya tidak digunakan untuk menipu. Ini isinya jin pendusta kali ya. Dalilnya ngak ada. Kerjanya menipu dan menyesatkan manusia. Otaknya di mana ya? Apa otaknya ditaruh di jamben? 8. Diisi roh kesetiaan katanya. Padahal diisi jin kesetiaan. Makanya setia banget sama jin, iblis, Satan dan Paulus yang terisi jin dan iblis untuk menyesatkan manusia ke dalam neraka jahanam. Otaknya nih bener-bener di jamben. Rupanya pengisian Roh Kudus hanyalah tipu-tipu belaka. Yang sesungguhnya diisi jin dari dewa Molok agar Kristen bolot itu memiliki teman di neraka jahanam yang kekal. Yang berisikan batu dan manusia penyembah jin. Iblis. Satan. Pantas manusia kafir dan munafik ditutup mata, hati dan telinganya di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Itulah Kristen dengan kebodohannya. Goblok kok dipelihara. Mampus-mampus deh lo. Mau nipu tapi tertipu diri sendiri sama pengikutnya. Begitulah kegilaan orang-orang pemakan anjing dan babi sebagai pengikut Paulus. Hingga sampai hari ini tidak mengenal Yesus, tapi ngakunya sangat mengenal Yesus, bolot ngak tuh.
Kemudian mengaku penyembah Yesus, padahal Kristen ngak tahu yang dia sembah. Yang sebenarnya adalah pengkhianat Injil alias Yudas Iskariot si pengkhianat Yesus. Kok percaya sama orang dungu ya? Goblok kok dipelihara. Sedangkan akibatnya terlalu percaya dibaptis diisi Roh Kudus padahal diisikan jin dari Dewa Molok pada saat dibaptis. Jadi manusia pemakan anjing dan babi ini pada tidak punya nalar yang jelas. Akibat menganggap semua dosa ditanggung Yesus. Padahal dosanya ditanggung sama jin, iblis, Satan agar kekal di neraka jahanam. Apalagi dosa LGBT, seks bebas, mabuk, bunuh, zolim semua ditanggung oleh Yesus. Otaknya di mana ya? Goblok banget kok dipelihara. Katanya pemuja Dewa Molok yang dibilangnya Yesus. Paling pantas memahami kitab Tanah kan abang selalu bilangkan orang Yahudi, Demian, orang Yahudi. satu kali pesan dalam buat iman, kamu, jangan kabur. Demian, kalau konsep yang kau jual hari ini adalah betul terhadap sanggahanmu, terhadap jajaanmu kepada orang Yahudi. Dengarkan dulu. Abang Maka kan ngomongin kitab orang Yahudi, kaidah-kaidah yang ada di maka dalamnya. orang Yahudi akan menjadi Kristen. Faktanya mereka berdiri sendiri sampai hari ini. Loh, faktanya banyak orang Yahudi menjadi Mesianik. Kristen hari ini diharamkan beredar di Yahudi, di Israel. Fakta banyak orang Yahudi masuk menjadi Mesianik. Fakta itu fakta. Itu fakta. Ya juga Sedikit, banyak juga orang Yahudi yang menjadi Islam bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini, Bung, sampai hari ini mereka kalau ibadah itu masuk ke masjid. Kalau tidak menemukan tempat ibadah sinagoge, bait suci mereka masuk ke masjid. Karena menurut mereka orang yang beribadah di gereja itu adalah orang yang menyembah Dewa Molok. Paham ya sampai di sana? Enggak, bukan Bang. Abang ini gitu. enggak nyambung. Rumah ibadah Yahudi itu sebenarnya bukan sinagog. Rumah ibadah mereka adalah Betamikdas yang sudah hancur. Saya tahu, sinagoge itu gereja. Hanya saja supaya Anda bisa paham gitu. Ngerti ya bahwa tempat ibadahnya orang Yahudi itu rumah ibadah mereka sudah hancur. Bukan gereja namanya. Oke ya? Mereka menajiskan diri masuk ke gereja dan mereka juga menajiskan orang Kristen masuk ke tempat ibadah mereka. Iya, mereka kan masuk di masjid di mana masjid itu desainnya diambil dari Kristen dari gereja. Itu yang harus saudara pahami. Kenapa mereka malah beribadah ke masjid? Desainnya ambil dari gereja, Bang. Gimana sih? Jadi orang Yahudi bukan larinya ke gereja gitu. Mereka oleh menajiskan diri mereka masuk ke gereja. Kenapa? Karena rumah ibadahnya orang Kristen itu adalah rumah paganisme yang menyembah kepada dewa-dewa. Kristen kenapa sih goblok yang paling mendasar kok malah dipelihara? Tipu-tipu kepada para penghujat Islam si pengkhianat Injil. Begitulah nasib kedunguan penghujat Islam yang tidak mampu menggunakan dalil. Karena hanya belajar dari terjemahan yang dibawa oleh penjajah Belanda. Mendingan nonton Ustadz Zuma ngeliatin yang dungu dan bolot, penyembah manusia yang dianggap Tuhan oleh pengkhianat Injil. Terima kasih Ustadz Bang Zuma. Semoga Anda tetap berkiprah dalam kebenaran Islam dari para penghujatnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.